Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Hardiansyah dari jurusan Pendidikan Ekonomi. NIM saya 18721500005. Saya semester 3 dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Yang terhormat Ibu Hani Ari Ratsmani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya. Baik, langsung aja kita ke pembahasan. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan dalam biaya ekonomi pendidikan. Yang pertama, faktornya itu yang ada besar kecilnya sebuah institusi pendidikan. Yang kedua, ada jumlah siswa. Yang ketiga, tingkat gaji dan tingkat pendidikan. Yang keempat, rasio siswa berbanding guru atau dosen. Yang kelima, kualifikasi guru. Yang keenam, perubahan kebijakan dari penggajian atau pendapatan. Kita masuk ke topik yang selanjutnya, yaitu akuntansi biaya sektor pendidikan berbasis lesson study. Lesson study adalah aktivitas guru dalam merancang, melakukan, mengobservasi, serta refleksi pembelajaran. Menurut para ahli, Daryanto, tahun 2012 halaman 42, lesson study ialah model bimbingan profesi pendidikan dengan membahas pembelajaran secara bersama-sama dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip mutual learning. Langkah lesson study yang pertama ada form a team atau bentuk tim, membuat grup belajar dengan jumlah anggota 2 hingga 6 orang. Di dalam grup belajar ini terdapat anggota sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua ada develop student learning goals. Kembangkan tujuan pembelajaran siswa, yakni setiap orang di grup akan membicarakan materi yang akan dibahas untuk siswa. Yang ketiga ada plan the research lesson. Rencanakan pelajaran penelitian. Guru akan merencanakan pembelajaran untuk memperoleh tujuan belajar dan mempersiapkan segala respon atau reaksi siswa. Yang keempat ada gather evidence of student learning. Kumpulkan bukti pembelajaran siswa. Satu dari anggota grup akan melakukan pembelajaran, sedangkan guru lain akan mengamati dan menghimpun data dari pembelajaran. Yang kelima ada analysis evidence of learning atau analisis bukti pembelajaran. Grup akan membahas hasil dan akan mengukur perkembangan dalam meraih tujuan pembelajaran. Yang keenam ada repeat the process atau ulangi prosesnya. Grup belajar akan memperbaiki sistem pembelajaran dan selanjutnya mengulangi langkah dari proses nomor 2 hingga nomor 5. Selanjutnya grup belajar akan membagikan data yang telah dihimpun. Tahapan lesson study. Yang pertama ada plan atau perencanaan, selanjutnya ada do, pelaksanaan, selanjutnya ada see, diskusi dan refleksi. Di plan yang pertama ada chapter design, yang kedua ada lesson design. Chapter design menentukan tema bab, identifikasi konsep, memilih cara belajar dan assessment, menentukan materi yang cocok dengan kurikulum. Sedangkan di dalam lesson design, pokok materi pendekatan student center learning, menentukan target siswa, reaksi siswa, antisipasi atau bantuan guru. Di do yang pertama, guru akan mengimplementasikan desain pembelajaran yang sudah dibuat secara kolaboratif. Kedua, guru yang ada di grup belajar akan melakukan investigasi dan pengamatan. Di C, pada tahap ini daya analisis guru atau peserta lesson study akan diuji saat melakukan investigasi terhadap aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, kita masuk ke topik yang selanjutnya, yaitu topik yang ketiga, akuntansi biaya pencatatan dalam sektor pendidikan. Sistem pencatatan sekolah. Yang pertama, inventarisasi aset sekolah dari sisi jumlah dan kondisi fiksi, baik atau buruk. Yang kedua, pembiayaan pendidikan dari sisi RKAS, rencana, kegiatan, dan anggaran sekolah. Menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, pendapatan sekolah dikelola menjadi biaya pendidikan untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam hal ini, elemen pengeluaran sekolah dikelompokkan menjadi biaya seperti berikut. Yang pertama, biaya investasi yang mencakup penyediaan
sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, modal kerja tetap lainnya. Yang kedua, biaya operasional, meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji. Bahan atau peralatan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan uang lembur. RKAS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Yang pertama ada penyusunan RKAS yang disusun melalui rapat di bawah pimpinan kepala sekolah yang melibatkan semua wakil kepala sekolah, semua guru, dan komite sekolah. RKAS yang sudah disepakati akhirnya disahkan oleh pihak-pihak terkait, yaitu kepala sekolah, komite sekolah, dan manajemen sekolah. Sebagai sumber penerimaan utama yaitu sumbangan pendidikan, dana BOS, dan BOPD. Yang ketiga, perhitungan unit cost. Unit cost sama dengan biaya yang dibebankan sekolah kepada siswa sampai lulus, lamanya sekolah, dibanding lamanya sekolah. Dibagi lamanya sekolah, maaf. Dalam hal ini, biaya yang dibebankan sekolah kepada siswa meliputi SPP per bulan ditambah uang pembangunan fisik 1 kali sampai lulus. Selanjutnya, karena setiap siswa mendapat bantuan dana BOS dan BOPD dari pemerintah, maka besarnya SPP yang dibayar siswa kepada sekolah adalah setelah dipotong dengan besarnya dana BOS atau per siswa. Contohnya, 500.000 dikurang 300.000 sama dengan 200.000. Baik, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu topik keempat. Pengiktisaran biaya ekonomi dalam dunia pendidikan. Tahap pengiktisaran dalam akuntansi pendidikan ini akan berlaku terkait penyusunan neraca saldo yang berdasarkan pada akun-akun di buku besar, membuat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, membuat jurnal penutup, neraca saldo yang diakhiri dengan jurnal pembalik. Akrual basis sebagai metode pencatatan akuntansi pendidikan. Dalam akuntansi ada 2 sistem pengakuan atas pendapatan dan biaya, yaitu yang pertama ada cash basis berbasis kas, dan yang kedua ada accrual basis atau berbasis akrual. Dalam metode cash basis, pendapatan sekolah diakui pada saat menerima uang, sedangkan biaya pendidikan diakui pada saat melakukan pembayaran. Ini seperti dinyatakan MyWord tahun 2015 bahwa dalam metode single entry atau cash basis, pencatatan dan pengakuan peristiwa dilakukan saat pembayaran dilakukan. Pada metode yang pertama, cash basis, memiliki beberapa kelemahan. Untuk mengukur mutu pendidikan kaitannya dengan beban yang dikeluarkan, karena dalam pendidikan seringkali aset pendidikan misal komputer dibeli secara tunai dan digunakan untuk beberapa periode akuntansi. Sistem akuntansi biaya dalam dunia pendidikan. Di antara operasional yang ada di lembaga pendidikan adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua tunjangan kepala sekolah, yang ketiga gaji guru, keempat tunjangan guru, yang kelima gaji guru honorer. Gaji dan tunjangan kepala sekolah serta guru sudah memiliki ketentuan dari pemerintah langsung berdasarkan pangkat dan golongannya. Sedangkan akuntansi biaya dalam pendidikan ini lebih fokus untuk menghitung gaji seorang guru honorer dan karyawan lain yang lembur berdasarkan jumlah jam kerja. Baik, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu topik kelima. Pengelolaan dan penyusunan biaya anggaran keuangan dalam dunia pendidikan. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Anggaran merupakan komponen penting dalam proses produksi atau layanan jasa pendidikan. Anggaran menjadi salah satu instrumen penentu terlaksananya kegiatan atau tidak pendidikan bersumber dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Menurut Lipham, tahun 1985 ada 4 fase penyusunan anggaran antara lain. Yang pertama merencanakan anggaran, yang kedua mempersiapkan anggaran, yang ketiga mengelola pelaksanaan anggaran, yang keempat menilai pelaksanaan anggaran. Anggaran mempunyai fungsi yang pertama sebagai alat penaksir, yang kedua sebagai alat otorisasi, yang ketiga sebagai alat efisiensi. Prinsip penyusunan RAPBS antara lain, RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sesederhana, jelas,
dan dipajang di tempat terbuka di sekolah. Dalam menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara seksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah. Proses penyusunan RAPBS meliputi yang pertama menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah. Yang kedua, menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya. Yang ketiga, menyelesaikan analisis kebutuhan. Yang keempat, memprioritaskan kebutuhan. Yang kelima, mengonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan atau dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah. Yang keenam, mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan. Yang ketujuh, menggambarkan rincian atau waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ke-8, mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi. Pengelolaan keuangan sekolah yang efektif. Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan, melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang, melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun, menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pembelajaran yang bersangkutan, melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan menurut Diknas tahun 2000 halaman 178 sampai 179. Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah. Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu topik ke-6. Penyusunan laporan keuangan dalam 1 tahun pendidikan. Penyusunan laporan keuangan dalam 1 pendidikan, yang pertama ada rencana, kegiatan, dan anggaran sekolah. Itu terdapat pada formulir BOS K1 dan BOS K2. Selanjutnya ada pembukuan. Di dalam pembukuan itu ada buku kas umum, dia ada di formulir BOS K3. Ada buku pembantu kas di formulir BOS K4, buku pembantu bank di formulir BOS K5, buku pembantu pajak di formulir BOS K6. Selanjutnya, direalisasi penggunaan dana setiap sumber dana, ada di formulir BOS K7. Selanjutnya, rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS di formulir BOS K7A. Selanjutnya, opname kas ada di formulir BOS K7B, dan berita acara pemeriksaan kas ada di formulir BOS K7C. Selanjutnya, bukti pengeluaran, dan yang terakhir, dilaporkan. Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan dalam biaya ekonomi pendidikan, yang pertama ada besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, yang kedua jumlah siswa, yang ketiga tingkat gaji dan tingkat pendidikan, yang keempat rasio siswa berbanding guru atau dosen, yang kelima kualifikasi guru, yang keenam perubahan kebijakan dari penggajian pendapatan. Lesson study adalah aktivitas guru dalam merancang, melakukan, mengobservasi, serta refleksi pembelajaran. Langkah lesson study yang pertama ada form a team atau bentuk tim, yang kedua ada develop student learning goals atau kembangkan tujuan pembelajaran siswa, yang ketiga ada plan the research atau bukti pembelajaran siswa, rencanakan pelajaran penelitian, yang keempat ada gather evidence of student learning, kumpulkan bukti pembelajaran siswa, yang kelima ada analysis evidence of learning atau analisis bukti pembelajaran, yang keenam ada repeat the process atau ulangi prosesnya. Tahapan lesson study ada plan, do, dan see. Sistem pencatatan sekolah yang pertama ada inventarisasi aset sekolah dan pembiayaan pendidikan dari sisi RKAS. Biaya operasional meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan habis pakai. Penyusunan RKAS yang disusun melalui rapat di bawah pimpinan kepala sekolah. RKAS yang sudah disepakati akhirnya disahkan oleh pihak-pihak terkait sebagai sumber penerimaan utama, yaitu sumbangan pendidikan, dana BOS, dan BOPD. Tahap pengiktisaran dalam akuntansi pendidikan terkait penyusunan neraca saldo yang berdasarkan pada akun-akun di buku besar. Membuat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, membuat jurnal penutup,
Neraca saldo yang diakhiri dengan jurnal pembalik. Ada dua sistem pengakuan atas pendapatan dan biaya, yaitu yang pertama ada cash basis atau berbasis kas, dan yang kedua ada accrual basis atau berbasis akrual. Dalam metode cash basis, pendapatan sekolah diakui pada saat menerima uang, sedangkan biaya pendidikan diakui pada saat melakukan pembayaran. Pengelolaan dan penyusunan biaya anggaran keuangan dalam dunia pendidikan ada pada RAPBS. Di antaranya ada prinsip penyusunan RAPBS, proses penyusunan RAPBS, dan pengelolaan keuangan sekolah yang efektif. Tahapan penyusunan laporan keuangan dalam 1 tahun pendidikan: yang pertama RKAS, yang kedua pembukuan, yang ketiga realisasi penggunaan dana BOS, yang keempat rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS, yang kelima opname kas dan berita acara pemeriksaan kas, yang keenam bukti pengeluaran, dan yang ketujuh laporan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi atau kesalahan dalam mengucapkan kata-kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.